Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astuti Hairunisa dengan NIM 1930201278 dari kelas PGNI 07 2019. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendalaman bahasa Indonesia IMI yang berjudul Kalimat Tunggal. Hai adik-adik semuanya. Sebelum mengikuti pembelajaran, ada baiknya adik-adik semua melakukan kegiatan membaca doa terlebih dahulu. Silakan adik-adik membaca doa. Lalu, kira-kira gimana nih kabarnya adik-adik semua? Gimana proses pembelajarannya? Apakah belajarnya enak ataukah menjadi sulit karena belajar di rumah? Atau adik-adik malah nggak belajar? Ayo. Walaupun proses pembelajaran kita sekarang menggunakan daring, tidak membuat adik-adik semua menjadi bermalas-malasan ya. Karena dengan belajar, adik-adik semuanya akan mengetahui banyak sekali pengetahuan yang tentunya bermanfaat. Sebelum mempelajari lebih jauh, kira-kira apa itu kalimat tunggal? Jadi adik-adik sekalian, kalimat tunggal sendiri merupakan kalimat yang tersusun atas satu pola, yaitu subjek, predikat, objek, dan dapat juga dilengkapi dengan keterangan. Nah, adik-adik, kalimat tunggal juga sering disebut dengan kalimat sederhana. Kalimat tunggal ini tidak memiliki kata hubung. Lalu, di dalam kalimat tunggal terdapat 4 komponen. Yang pertama adalah subjek, yang kedua adalah predikat, dan yang ketiga adalah objek, dan yang keempat adalah keterangan. Nah adik-adik, yang pertama adalah subjek. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu subjek? Nah, jadi subjek sendiri adalah pokok pembicaraan, pokok bahasan, ataupun pokok perilaku. Contohnya adalah adik sedang belajar. Nah, dari kalimat tersebut, subjeknya adalah kata adik. Yang kedua, predikat. Nah, predikat ini adalah suatu keterangan tentang kegiatan atau sifat atau benda dari subjek sendiri. Contohnya adalah ibu pergi ke pasar. Maka, predikat di dalam kalimat tersebut adalah pergi. Yang ketiga, kita memasuki objek. Objek sendiri adalah yang dikenai perbuatan oleh subjek. Contohnya, ayah mencuci motor. Maka, objek di dalam kalimat tersebut adalah motor. Nah, yang terakhir, nomor 4 adalah keterangan. Keterangan adalah menjelaskan tempat, waktu, cara, dan penyerta. Contohnya adalah adik belajar di sekolah. Maka, keterangan di dalam kalimat tersebut adalah di sekolah. Nah, selanjutnya, di dalam kalimat tunggal juga mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah selalu dimulai dengan huruf kapital. Yang kedua, sebuah kalimat tunggal hanya menggambarkan satu peristiwa saja. Yang ketiga, kalimat tunggal tidak memiliki kata hubung. Dan yang keempat, kalimat tunggal hanya terdiri dari satu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nomor 5, jika dalam satu kalimat terdapat lebih dari satu struktur, maka disebut dengan kalimat majemuk. Setelah mengetahui ciri-ciri
Maka terdapat juga jenis-jenis dari kalimat tunggal, yaitu ada 5. Yang pertama adalah kalimat tunggal adjektival. Yang kedua adalah kalimat tunggal nominal. Yang ketiga adalah kalimat tunggal numerial. Yang keempat adalah kalimat tunggal preposisional. Dan yang terakhir adalah kalimat tunggal verbal. Nah, adik-adik, yang pertama adalah kalimat tunggal adjektival. Kalimat adjektival sendiri merupakan jenis kalimat tunggal yang mempunyai satu predikat yang berupa kata sifat. Contohnya yang pertama adalah baju adik menjadi kotor. Yang kedua, bunga mawar sangat indah. Yang kedua, kalimat tunggal nominal. Kalimat tunggal nominal adalah jenis kalimat tunggal yang memiliki predikat berupa kata benda. Contohnya adalah yang pertama, Taufik adalah seorang pengusaha. Yang kedua, saya seorang guru. Nah, adik-adik, selanjutnya nomor 3, kalimat tunggal numerial. Kalimat tunggal numerial adalah jenis kalimat tunggal yang predikatnya berupa kata yang berguna. Contohnya yang pertama, harga handphone ini adalah 3 juta. Yang kedua, Uti memiliki sepasang cincin. Nomor 4, kalimat tunggal preposisional. Kalimat preposisional adalah jenis kalimat tunggal yang dapat predikatnya memiliki kata depan. Nah, contohnya yang pertama adalah Agung pergi ke sekolah. Yang kedua, ibu di pasar. Nah, memasuki jenis kalimat tunggal terakhir yaitu kalimat tunggal verbal. Kalimat tunggal verbal adalah jenis kalimat yang memiliki predikat berupa kata kerja. Contohnya yang pertama, ayah mencuci motor. Yang kedua, kakak bermain sepeda. Nah, adik-adik sekalian, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Kakak harap setelah melihat video ini dan mempelajari kalimat tunggal, adik-adik sekalian bisa menerapkan kalimat tunggal dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar. Kakak akhiri. Assalamualaikum semuanya.